Pemirsa, Kejaksaan Agung menyatakan siap mengusung prinsip keterbukaan lintas instansi dalam kasus hukum yang menjerat Joko Chandra dan anggota Korps Adiaksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Gelar perkara istimewa hari ini dihadiri oleh KPK, Bareskrim Polri, kemudian Komisi Kejaksaan hingga perwakilan Kemenko Polhukam. Pihak Kejaksaan hari ini melakukan paparan konstruksi perbuatan hingga keterlibatan Jaksa Pinangki berdasarkan sejumlah pasal sangkaan. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan saat ini dan kemudian bagaimana mekanisme pengawasan bersama yang akan dilakukan saat kasus ini telah berada di meja hijau. Telah bergabung bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat sore Pak Barita. Selamat sore Pak Barita. Halo. Baik, selamat sore Pak. Bisa mendengar suara kami? Boleh, selamat sore. Iya, Anda tadi ikut gelar perkara ya pada pagi tadi. Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang sudah menunjukkan transparansi dari Kejaksaan Agung? Ya, yang pertama tentu ini satu langkah yang positif ya, yang maju karena dalam ekspos perkara ini sudah melibatkan di situ ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Bareskrim Mabes Polri, ada Kemenko Polhukam dan ada Komisi Kejaksaan yang juga telah mendengar pemaparan tadi disampaikan oleh tim penyidik dan Jampitsus secara detail peristiwanya berkaitan dengan penyidikan ini di 3 ranah, baik dugaan suapnya, kemudian tindak pidana pencucian uangnya, dan tindak pidana permufakatan jahatnya. Tentu masukan-masukan tadi disampaikan oleh berbagai pihak agar transparansi, objektivitas dan tadi sudah juga disampaikan juga ada catatan-catatan, masukan-masukan yang menurut rencananya kan pada hari Jumat yang akan datang Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan melakukan supervisi terhadap penanganan kasus ini. Jadi 2 proses ini kita lihat akan berjalan untuk juga melihat sisi-sisi transparansi, objektivitas seperti yang diharapkan publik bisa semakin baik dan semakin maju dalam penanganan kasus ini khususnya dari aspek penyidikan yang sekarang sedang berlangsung. Baik, apakah ada temuan baru pada gelar perkara tadi Pak, misalnya keterlibatan Mahkamah Agung dalam pengurusan fatwa seperti itu? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Jampitsus bahwa belum sampai ke sana karena baru di ranah penyidikan atas oknum Jaksa P itu, kemudian terpidana buron ketika itu Joko Chandra dan tersangka AIJ kan. Nah, disinilah kelihatan ada mata rantai perbuatan yang ketiga aspek tadi dibahas. Jadi artinya ekspos kali ini adalah berkaitan dengan penyidikan oknum Jaksa P yang sekarang sedang berjalan. Baik. Nah, Anda melihat secara hukum nantinya ini bagaimana mekanismenya dengan adanya kerjasama beberapa instansi ini seharusnya seperti apa, Pak? Iya, ini juga satu pertanda positif bagaimana kelembagaan penegak hukum kita, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan kita pun upaya untuk memberi keyakinan kepada publik terhadap transparansi, akuntabilitas, sebab ini kan ada pertaruhan penegakan hukum, kredibilitas institusi yang harus dilihat dalam perspektif public trust. Saya kira ini juga untuk memberi jawaban bahwa dalam kasus ini kalau bisa itu bersinergi positif, tentu akan saling mengisi, saling melengkapi sehingga ada harmoni yang bisa meyakinkan publik bahwa ketiga lembaga penegak hukum ini bisa saling mengisi, saling menopang untuk kebaikan penegakan hukum seperti yang diharapkan oleh publik. Nah, saling menopangnya itu seperti apa? Apakah ada semacam pembagian dari tugas masing-masing instansi atau seperti apa? Atau hanya mengawasi aja? Ya, salah satu bentuknya kan dengan adanya ekspos tadi, di mana setiap kelembagaan memiliki kesempatan untuk menyampaikan catatan, menyampaikan pandangan, menyampaikan rekomendasi. Di situ ada dari Mabes Polri, di situ ada dari Polhukam, di situ ada dari KPK dan dari Komisi Kejaksaan, sehingga warna dari dinamika yang berkembang di publik bisa langsung dibicarakan, lalu ada catatan pengembangan, lalu ada
yang secara komprehensif bisa menjadi masukan yang positif. Selain itu, antara kepolisian dan kejaksaan kan ada hubungan juga dari aspek penyidikan kemudian ke penuntutan. Di KPK ada fungsi-fungsi koordinasi dan supervisi. Kalau itu berada dalam satu harmoni yang baik melalui ekspos ini yang sekarang dilakukan di kejaksaan, lusa koordinasi dan supervisi di Komisi Pemberantasan Korupsi, saya kira ini akan bisa memberi keyakinan kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dan penanganan kasus ini secara objektif dan bisa diterima oleh publik hasilnya ke depan. Begitu. Artinya Pak, dengan adanya gabungan instansi hukum ini kita bisa optimistis bahwa penanganan kasus ini betul-betul melalui proses hukum yang tepat dan juga harusnya cepat ya Pak ya? Iya, itu keyakinan kita untuk memberi ruang yang cukup. Tapi tentunya ini hanya menjadi satu sarana yang output finalnya itu adalah di hasilnya yang bisa dipercaya oleh publik. Nah, kalau ketiga kelembagaan penegak hukum ini berada dalam semangat dan komitmen itu, saya kira semua kesulitan, semua hambatan yang ada bisa dicarikan jalan keluarnya dan publik bisa yakin penegakan hukum atas kasus ini berjalan secara objektif, adil, dan lurus. Begitu, Mbak. Baik, tentunya kita masih akan melihat dan juga kita ikut mengawasi bagaimana proses hukum ini. Terima kasih Pak Barita Simanjuntak telah bergabung bersama kami sore hari ini. Ya. Dan pemirsa Prime Time masih akan kembali usai jeda.